Baik, sebentar ya, Mbak-mbak sekalian, saya buka absen dulu sebentar. Teman-teman silakan boleh absen. Habis absen kita lanjut presentasi ya. Ini karena saya lagi di luar, saya lupa bawa absennya. Saya tunjuk aja nama yang buat presentasi hari ini. Kayaknya bisa 3 orang. Jadi siapa yang mau, yang belum ada maju? Yang cowok-cowok nih belum ada sama sekali kayaknya. Mas Muhammad Ilham Fauzi. Halo Mas Ilham. Mas Ilham Fauzi. Ini cowok-cowok belum ada sama sekali soalnya. Muhammad Rafi Azran. Ini suara saya terdengar tidak ya? Terdengar, Pak. Terdengar Pak, jelas. Ya, Muhammad Rafi Azran. Kalau nggak ada boleh saya aja, nggak apa-apa Pak. Boleh, boleh, boleh. Silakan Bu Erin. Biar cepat selesai Pak. Iya, cepat selesai. Hari ini Iya. kayaknya masih bisa nih dapat 2 orang atau 3 orang. Silakan, Bu Erin. Iya, sebentar ya Pak. Saya presentasi dulu ya Bu. Biar cepat selesai Bu. Nanti yang mau maju. Ri, kakak presentasi dulu ya, bentar kalau ada pasien ya Ri. Ya.
Iya. Sebelum Mbak Erin mulai, jangan lupa teman-teman absen, jangan sampai kayak kemarin kita udah selesai belum pada absen, nanti nggak ke record. Nah, ini akhirnya ada juga yang nulis nama saya lengkap dan jelas ya. Terima kasih Mbak Erin. Tolong ini teman-teman yang lain boleh dicatat. Biasanya Mulyadi lah, MKes lah. Jadi ini yang bener nih. Cuman tambahin satu gelar lagi MKM nih kurang. Oke, baiklah. Saya akan mulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Agriani dengan NIM 25300 162 1227. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kami, Bapak Elparo Islami Muryadi, SKM, MSI, MKM. Lanjut, Rin. Saya akan memaparkan PowerPoint saya yang berjudul Nafzah. Dari latar belakang masalah, ada 3,6 juta penyalahguna. Di Indonesia terdapat jutaan orang terjerat nafza, mulai dari remaja hingga dewasa. Remaja paling rentan usia 15 sampai 35 tahun adalah kelompok paling banyak terpengaruh dan mudah direkrut pengedar. Dampak sosial luas, keluarga hancur, kriminalitas meningkat, produktivitas negara menurun drastis. Tapi ini juga bisa dicegah dengan edukasi sejak dini, kita bisa melindungi diri dan orang-orang yang kita sayangin. Nah, di sini tadi apa itu nafzah? Tadi belum dijelaskan ya, apa itu nafzah? Nafzah, nafzah itu sebenarnya singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Apa itu psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dan apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan kecanduan. Narkotika memiliki tiga golongan dan ada contohnya di sini. Golongan satu yaitu yang sangat berbahaya yang hanya untuk penelitian, tidak untuk terapi, potensi ketergantungannya sangat tinggi. Contohnya heroin atau yang sering disebut putau, kokain, ganja, opium. Golongan dua berbahaya. Ini juga sangat berbahaya digunakan sebagai obat atau terapi terbatas, potensinya sangat tinggi, maksudnya potensi ketergantungannya. Contohnya morfin, petidin, fentanil. Golongan 3, risikonya sedang. Maksudnya nggak terlalu tinggi, tapi juga masih beresiko. Banyak digunakan dalam pengobatan yang berpotensinya ringan, maksudnya kecanduannya itu ringan. Contohnya kodein, buprenorfin. Narkotika golongan satu, ini gambarnya ya. Ada putau tadi, ada heroin, ada gepeng, opium. Lanjut, Rin. Ini gambar-gambar yang narkotika golongan satu. Ada ganja, kokain, terus
Dan ini narkotika golongan 2, ada morfin, ini contoh gambarnya petidin. Dan ini masih contoh yang fentanyl tadi, yang golongan 2. Ini yang golongan 3, kodein. Kodein ini sering dipakai untuk obat batuk ya, kalau di puskesmas atau rumah sakit. Terus ini ada buprenorfin. Lanjut, Rim. Nah, psikotropika. Psikotropika, tadi kan ada ini contoh dan golongannya. Psikotropika ada 4 golongan. Golongan yang pertama itu contohnya ekstasi, meskalin, LSD. Itu efeknya halusinasi kuat, euforia ekstrim. Yang golongan 2 contohnya amfetamin, sabu-sabu. Nah, sabu-sabu ini yang sering digunakan kebanyakan orang-orang ya sekarang. Golongan 3 contohnya fenobarbital, Unitral Zepam, efeknya penekan sistem saraf pusat. Golongan 4 contohnya diazepam, alprazolam, atau klonopin. Efek obatnya ini untuk penenang, bisa ini yang juga sering disalahgunakan juga. Lanjut, Rin. Psikotropika golongan 1 dan 2 ini contoh-contohnya tadi ya, gambar-gambarnya. Ada amfetamin, metapentamin, meskalin, ekstasi, LSD. Lanjutin. Ini yang golongan 3-nya ada fenobarbital tadi, diazepam, alprazolam, klonopin. Lanjut. Nih, kalau zat adiktif tadi, ini jenis dan contohnya. Ada alkohol. Ini merusak hati, otak, dan sistem saraf yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kenapa dibilang kecelakaan lalu lintas? Karena kalau orang minum-minum alkohol, itu kan dia tidak sadar gitu. Nah, jadi dia inilah yang menyebabkan kecelakaan. Contohnya bir, wine, arak, minuman keras. Terus tembakau, contohnya rokok. Penyebabnya kanker paru, jantung, stroke, merusak generasi muda. Inhalasi ini contohnya lempox, bensin, tiner, aerosol. Menghirup uap kimia, kerusakan otak permanen, bahkan kematian mendadak. Kafein dan nikotin, contohnya kopi yang berlebihan, minuman energi, rokok. Ketergantungan ringan hingga berat jika dikonsumsi yang berlebihan. Lanjutin. Inilah bahaya dan dampak dari narkotika tadi, nafza tadi ya. Untuk kesehatan fisik, kerusakan otak permanen, gagal jantung, ginjal, penularan HIV, AIDS lewat jarum, overdosis, dan kematian. Kesehatan mentalnya halusinasi, paranoid, gangguan jiwa berat, depresi, keinginan bunuh diri, kehilangan kontrol diri, sosial dan keluarga, putus sekolah, kehilangan kerja, merusak hubungan keluarga, terjerumus kriminalitas, dan dikucilkan masyarakat. Hukum dan negara, hukuman penjara yang sangat panjang, denda ratusan juta rupiah, menurunkan kualitas sumber daya manusia bangsa, ancaman pidana mati. Apalagi itu golongan yang pertama. Lanjut, Rin. Fakta dan datanya ini ada di sini ya. Fakta dan datanya di Indonesia, penyalahgunaan nafza di Indonesia yang BNN ini ada 3,6 juta, 63% penggunanya berusia 15 sampai 35 tahun. 40 sampai 5 orang yang meninggal setiap hari akibat nafza tadi. Lanjut, Rin. Bisa. Cara menghindari nafza tadi ya. Katakan tidak dengan tegas. Jika ditawari langsung, tolak. Tidak ada alasan untuk mencoba. Sekali coba bisa ketagihan. Perkuat iman dan akhlak. Jadikan agama sebagai benteng diri, ibadah rutin, lingkungan positif, menjaga kita agar tetap kuat. Pilihan pergaulan sehat. Pilihlah pergaulan sehat. Hindari teman-teman atau tempat yang rawan narkoba. Bergaulah dengan orang-orang yang berprestasi. Aktivitas positif dan produktif. Isi waktu luang dengan olahraga atau seni, belajar, atau organisasi. Pikiran sibuk, terhindar godaan. Maksudnya kalau kita yang selalu menung-menung yang akan jadi dapat cobaan. Komunikasi terbuka dengan keluarga, ceritakan masalahmu dengan keluarga atau tempat curhat terbaik yang paling aman. Jadi jangan diam diri. Laporkan ke pihak berwajib jika melihat
beredaran narkoba, segera laporkan ke BNN. Ini ada nomornya 0800123456 atau polisi yang terdekat. Oke, terima kasih Nabza dapat menghancurkan masa depanmu. Jadi jangan pernah coba-coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erin, presentasinya sangat jelas dan detail ya. Oke, next siapa nih? Saya mau dengar suara yang cowok nih, masih tidak ada. Ya, ini yang cowok ini saya tidak pernah ngeliat wujudnya, tidak pernah buka kamera, bentuknya gimana, saya juga tidak tahu nih. Apakah ada? Silakan Mas Muhammad Ilham Fauzi atau Mas Raffi. Di lahiran ya dia? Di mana dia? Rumah sakit mana? Ayo Mas. Ini cowok dari day one kita belajar kayaknya nggak pernah menampakkan wujudnya ya. Bukan berarti sering hadir tapi nggak ngapa-ngapain nanti aman ya Mas. Yang lain silakan, ada yang mau maju? Bapak boleh nggak kami? Satu orang lagi mungkin Adinda. Iya. Ah, silakan Adinda. Bentar ya, Pak. Oke. Kita cowoknya ada berapa ya Mbak ini? Mbak siapa ini? Ketuanya Mbak Rati ya? Ada berapa orang ya? Cowoknya ada berapa orang? Ada 2, 3? 3, Pak. 3 ya. Apakah di kelas lainnya cowok-cowoknya juga begini? Tak nampak wujudnya? Kurang tahu kalau itu, Pak. Oke. Ngambil aman ya jawabannya ya. Oke, buat mas-masnya minggu depan kalau saya panggil juga masih tidak ada ini, saya mohon maaf, saya kasih 0 ya nilainya, karena kayaknya cowok-cowok dari hari pertama saya panggil tuh tidak pernah menyaut, padahal ada. Saya tahu Anda mendengar suara saya, tapi mungkin ada 2 kemungkinan, apakah tugasnya belum selesai juga, atau mungkin gampang-gampangin aja ya. Oke, silakan Mbak Adinda, bagus nih PowerPoint-nya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Adinda Putri Ramadhani dengan NIM 2530016212115. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan mengenai obat paten versus obat generik dengan tema lebih manjur mana sih obat paten atau obat generik. Di sini saya akan membahas beberapa poin mengenai materi obat paten dan obat generik, dimulai dari latar belakangnya, di mana masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap obat mahal itu merupakan obat yang lebih manjur. Padahal persepsi ini bisa berdampak besar pada keputusan kesehatan dan kondisi keuangan keluarga. Obat paten berharga puluhan hingga ratusan kali lebih mahal. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya ini menjadi penghalang utama mendapatkan pengobatan yang layak. Selain itu, survei menunjukkan sebagian besar pasien tidak tahu perbedaan antara obat generik dan paten. Banyak yang menolak generik karena stigma obat yang murah. Selanjutnya, setelah mengetahui latar belakang permasalahan ini, kita ke fakta dan data terkait penggunaan obat generik dan obat paten. Yang pertama, sekitar 90% obat generik itu lebih murah daripada obat paten. Yang kedua, sekitar 260 juta peserta BPJS itu berhak mendapatkan obat generik gratis atau bersubsidi. Yang ketiga, 80% obat di dunia ini merupakan obat generik yang dimana juga digunakan di Amerika Serikat, Eropa, dan negara maju lainnya. Dan yang keempat, masa perlindungan paten obat baru sekitar 20 tahun. Di Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 jenis obat generik yang terdaftar BPOM dan tersedia secara legal. Penelitian FDA Amerika Serikat juga menyebutkan 1.000 lebih studi di mana obat generik terbukti setara dengan obat paten dalam hal penyerapan dan efek terapeutiknya.
Dan selain itu, Kemenkes RI mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan BPJS untuk mengutamakan obat generik dalam formularium nasionalnya. Selanjutnya, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan obat paten. Obat paten atau inovator atau originator adalah obat baru yang ditemukan dan dikembangkan oleh perusahaan farmasi, lalu didaftarkan hak paten untuk melindungi investasi penelitian dan pengembangannya selama 20 tahun. Obat paten harus melewati beberapa tahap. Yang pertama, riset dan penemuan, uji preklinik, uji klinis fase 1-3, pendaftaran izin, dan baru akhirnya dia mendapatkan perlindungan patennya selama 20 tahun. Biaya R&D-nya sangat besar, rata-rata sekitar 25-40 triliun per obat baru. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang obat generik. Obat generik adalah obat yang mengandung zat aktif yang sama, dosis dan bentuk yang sama juga, yang diproduksi oleh semua perusahaan farmasi setelah sebuah obat paten sudah habis masa pelindungan hak patennya. Ciri-ciri dari obat generik ini yang pertama, kebanyakan nama obatnya mengikuti nama zat aktifnya, contohnya paracetamol dan amoxicillin. Yang kedua, diproduksi setelah hak paten obat aslinya berakhir. Dan yang terakhir, kebanyakan tersedia di apotik, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah. Obat generik juga dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, obat generik berlogo, di mana hanya menampilkan logo generik tanpa mencantumkan nama farmasi atau perusahaan produksinya. Dan yang kedua, obat generik bermerek, di mana obat ini hanya mencantumkan nama perusahaan tempat obat tersebut diproduksi. Dari pengertian tadi, tentu terdapat beberapa perbedaan antara obat paten dan obat generik. Misal, dari segi obat paten, dia memakai nama dagang, memakai zat aktif yang baru ditemukan, harganya lebih mahal, kebanyakan tersedia di apotek tertentu dan rumah sakit swasta, dan penelitiannya juga memerlukan riset dan uji klinis lengkap. Bahan tambah yang dipakai juga mengikuti formula original dari perusahaannya dengan dikemas dengan lengkap dengan branding. Contohnya ada Ponstan dan Norvas. Selanjutnya, dari obat generik, dia memakai nama asli zat aktifnya, di mana zat aktifnya mengikuti sama persis dengan obat paten. Harganya sangat terjangkau, tersedia di apotik, puskesmas, dan fasilitas BPJS, tidak memerlukan penelitian dari awal. Bahan tambahannya bisa berbeda tergantung perusahaan farmasi yang membuatnya dan dikemas sederhana dan minimal. Contohnya asamifenama dan amlodipin. Lanjut, lalu ada beberapa pertanyaan yang paling sering muncul di masyarakat. Yang pertama, apakah obat generik itu khasiatnya sama dengan obat paten? Obat generik atau obat paten memiliki efektivitas yang sama jika kandungan atau bahan aktif yang ada di dalam juga sama. Obat generik dan obat paten bisa berbeda jika eksipien atau bahan tambahan yang dipakai dalam formulasinya tidak sama, sehingga efek yang timbul juga bisa berbeda. Oleh karena itu, BPOM memberikan peraturan bahwa suatu produsen obat generik harus memproduksi obat yang bahan tambahannya tidak boleh mempengaruhi efektivitas dari obat atau mengurangi efek obat tersebut. Yang kedua ada, kenapa obat paten itu lebih mahal dari obat generik? Itu karena obat paten merupakan obat yang baru dikembangkan oleh perusahaan farmasi, di mana mereka membutuhkan biaya penelitian, biaya produksi, biaya pemasaran dalam skala besar dibandingkan produksi obat generik yang hanya mengikuti formula dari obat paten setelah hak patennya habis dan tidak perlu melakukan penelitian lagi. Lanjut. Dari pembahasan sebelumnya, kita bisa memahami bahwa pemilihan obat itu sebaiknya tidak hanya berdasarkan harga, tetapi juga kebutuhan dan kondisi pasien. Contohnya, kita bisa memilih obat generik untuk mengobati penyakit ringan atau umum, seperti demam, flu, dan batuk, atau saat menggunakan BPJS, untuk terapi jangka panjang, ketika ingin menghemat biaya pengobatan, atau jika memang diresepkan dari dokter. Saat itu, obat paten juga bisa dipertimbangkan saat ketika obat tersebut belum memiliki versi generiknya. Kedua, jika dokter secara khusus merekomendasikan obat paten. Yang ketiga, ketika respon terhadap obat generiknya kurang optimal, atau bisa digunakan pada kondisi kritis seperti epilepsi atau transplantasi dengan konsultasi dari dokter. Dan yang terakhir, ketika dibutuhkan formulasi khusus yang tidak dimiliki oleh obat generiknya. Peran obat paten dan obat generik ini bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyeimbangkan antara inovasi baru melalui obat paten dan akses luas serta kerjangkauan pada masyarakat melalui generik. Baik, sampai di sini dapat disimpulkan bahwa obat generik dan obat paten itu mengandung zat aktif yang sama dalam dosis dan kekuatan yang identik.
obat generik terbukti bioekivalen jika efektivitas dan keamanannya setara dengan obat paten. Harga obat generik jauh lebih murah karena tidak perlu menanggung biaya riset dari awal. Dan yang terakhir, BPOM mengawasi ketat kualitas semua obat generik yang beredar di Indonesia. Sehingga obat yang baik bukan obat yang paling mahal, melainkan obat yang tepat untuk kondisi kita, aman, dan dapat dijangkau. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, presentasinya bagus Mbak Dinda. Ini PowerPoint-nya juga sangat menarik ya, luar biasa. Saya respect banget buat orang-orang bikin PowerPoint tapi tidak mengandalkan 100% AI ya. Karena sekarang tuh sudah tinggal generate aja jadi sudah PowerPoint-nya. Nah, jadi untuk hari ini berarti ada Mbak Dinda sama Mbak Erin yang sudah presentasi. Mohon maaf saya tadi telat karena saya tuh lupa ada kelas hari ini. Kebetulan saya lagi mau ada penelitian jadi lagi di luar, tidak di kampus. Itu aja. Terima kasih banyak. Bapak izin Ya, gimana? Bapak atas nama Sari Mustika tadi telat absen Pak karena sinyal Pak. Oke, silakan, masih bisa absen nggak? Nggak bisa Pak, udah telat. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Oke baik. Buat teman-teman kasih gimana Pak Erin? Sari hadir ya Pak. Izin bertanya Pak, Mm-mm. yang kemarin kan Bapak nyuruh ngupload enggak itu, jadi diupload susah Pak, nguploadnya nggak bisa, jadi nggak jadi kan? Ya, nanti paling saya kasih link drive aja. Nanti kita buat drive aja kalau gitu, karena kayaknya memang bermasalah karena semuanya pada nggak bisa kan ya. Iya, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, nanti mungkin saya nanti ketua kelas boleh buatin link drive aja, kumpulin semuanya jadi satu, jadi biar gampang nanti ngeceknya. Bantu ingatin Oke, buat makasih, teman-teman Pak. yang cowok-cowok ya, minggu depan harus presentasi tiga-tiganya. Kalau enggak ya sudahlah. Oke, Sari hadir ya Pak, apa perlu di-list Pak? kenapa? Sari tadi hadir, apa perlu di-list Pak yang Ya lupa boleh, yang lupa nanti kasih absen? ke ketua kelas ya, nanti kirim ke saya Baik manual aja Pak, yang belum bisa absen terima ya. kasih banyak Pak. Yes, sama-sama. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Makasih ya Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.